Hanya di topeng pria itu. Saat hampir terjatuh, wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya ternyata adalah suaminya yang koma. Sang presiden takut identitasnya terungkap, segera melarikan diri. Namun, tanpa sengaja dia menjatuhkan cincin. Wanita itu mengambil cincin dan merasa sangat familiar. Tiba-tiba teringat suaminya yang koma. Dia juga memiliki cincin yang sama persis di tangannya. Dia segera memanggil taksi. Dengan terburu-buru menuju rumah untuk mencari tahu kebenarannya. Sementara itu, sang presiden juga panik seperti semut di atas wajan panas. Terus-menerus mendesak asistennya untuk segera mengemudikan mobil. Begitu sampai di bawah, dia melihat wanita itu sudah berlari ke pintu lift. Tidak ada pilihan, presiden hanya bisa berbalik. Dengan asistennya, dia menaiki tangga sambil terengah-engah. Untungnya, di detik-detik terakhir dia berhasil masuk ke dalam rumah lebih dulu. Berpura-puralah terus. Siapa yang menyalakan AC sebegitu tinggi? Lihatlah, sang presiden membuat kita panas. Apakah ini karena panas atau karena terburu-buru? Berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu. Hei, bangunlah. Bangunlah sekarang juga. Bangunlah, Seng Yunlan. Bangunlah untukku. Nyonya muda, apa yang sedang Anda lakukan, Su Hua? Sang presiden sudah terbaring selama 2 tahun. Jika bisa bangun, sebaiknya bangunlah. Aku sebenarnya ingin memberikan kalian berbicara terus terang. Karena kalian tidak bekerja sama. Jangan salahkan saya jika saya menggunakan cara lain. Bawahan tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidak mengerti, ya. Wanita langsung mengambil cincin yang baru saja jatuh dari presiden. Yi Liang bertanya kepada asisten apa yang sedang terjadi. Asisten bahkan masih keras kepala. Mengatakan bahwa cincin ini agak mirip dengan milik presiden. Tapi pasti bukan milik presiden. Melihat kedua orang ini benar-benar keras kepala. Wanita dengan marah langsung membuka selimut presiden. Namun dia menemukan bahwa CEO sedang mengenakan cincin itu. Dia merasa mungkin dia telah menyalahkan CEO dengan tidak adil. Namun yang tidak dia ketahui adalah, cincin CEO sebenarnya adalah sepasang. Alasannya dia berpura-pura menjadi pasien koma selama 2 tahun. Adalah untuk mengungkapkan pengkhianat dalam keluarganya yang ingin mencelakakannya. Untuk membuat adiknya merasa tenang. Mendapatkan kembali seluruh warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak disangka muncul tokoh tak terduga. Ibunya mencarikan seorang istri untuknya. Bahkan memberikan wanita itu 10 juta. Biarkan dia suka apapun, beli saja. Wanita tersebut bertemu dengan ibu mertua yang murah hati dan mudah bergaul. Dia segera menyatakan bahwa dia akan merawat suaminya dengan baik. Merawat suaminya yang dalam keadaan koma. Namun adik ipar yang licik mendekati wanita itu. Ingin meyakinkan wanita itu untuk bersekutu dengannya melawan kakaknya. Wanita itu tampaknya tidak menolak secara terang-terangan. Namun sebenarnya dia diam-diam menyalakan perekam suara. Melihat sang adik ipar akan mencium dirinya. Dia terpaksa mengeluarkan tunangannya. Ini baru bisa mengusir adik ipar. Dia yang belum selesai merekam juga mengikutinya. Saat itu, sang CEO baru membuka matanya. Mengira bahwa adiknya berhubungan dengan wanita ini. Istri yang secara nominal berselingkuh. Tak disangka, wanita itu segera kembali ke sisi CEO. Mengatakan betapa tidak bergunanya adiknya. Bahkan kakaknya yang sudah menjadi orang vegetatif pun ingin disakiti. Sungguh kurang ajar. Mendengar wanita itu terus membela dirinya. CEO merasa wanita ini tampaknya berbeda dari yang dia bayangkan. Di pesta malam hari, wanita itu melihat adik ipar mendapatkan banyak pengakuan dari kalangan atas. Merasa tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Jika tidak, suaminya yang murah itu akan kehilangan nyawanya. Kemudian memutuskan untuk memberinya sedikit masalah. Tidak bisa, tidak boleh membiarkannya menggoyahkan posisi sponsorku. Aku harus memberikan mereka sedikit masalah. Dipukuli. Binggeji. Bukankah itu teman dekat ibu, Tante Su? Terlihat dekat dengan Sen Binggeji. Ini adalah pertemuan tingkat atas grup Sengshi. Kamu datang untuk apa? Aku adalah istri Seng Yunlan. Aku menghadiri pertemuan grup Sengshi. Harus melalui izinmu. Hanya menikah dengan orang yang tidak berguna. Benar-benar menganggap dirinya penting. Yunki, apakah adik Binggeji? Apa yang salah dengan saya? Mengapa dia selalu menargetkan saya? Binggeji minta maaf kepada kakak ipar. Mengapa saya harus minta maaf padanya? Jika kamu mempermainkan saya akan membalas. Lihat siapa yang lebih menjijikan. Kamu lupa apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Bagaimana dia mengatakannya padamu? Janganlah begitu tidak bijaksana. Ini Seng Yunki. Seperti ayahnya. Maaf, suaranya terlalu kecil. Aku tidak melihat. Maaf, tadi saya salah. Begitulah seharusnya. Pahami identitasmu dengan baik. Aku adalah kakak besar. Kamu adalah yang termuda. Di sini banyak orang, kakak besar. Jangan ngomong ngaco. Omong kosong apa yang aku bicarakan. Saya adalah kakak ipar. Setelah menikah dengan keluarga Seng, dia adalah adik perempuan. Aku adalah yang tertua, dia adalah yang termuda. Ada masalah apa? Apa yang kamu pikirkan? Semoga kerjasamanya menyenangkan. Yunki, lihat aku. Apakah penampilanku hari ini bagus? Bagus.
Itu karena aku yang bagus. Ataukah Binggeji yang bagus? Kamu yang bagus. Maafkan aku, adik Binggeji. Yunki bilang aku bagus. Bagaimana bisa? Kami, Yunki, dia selalu berperilaku sopan. Memang benar, ada dua jenis orang. Yang satu bisa berlakon, yang satu bisa bertahan. Benar-benar pasangan yang sempurna. Apakah ada yang diperlukan oleh Presiden Seng? Berikan aku mesin cadanganmu. Berikan aku perlindungan yang baik. Jangan sampai ketahuan, Mom. Seng Yunki, cucu itu, malam ini sebenarnya menyimpan rencana apa? Hanya otakku yang bisa mengatur perang bisnis. Hanya bisa mencuri cap resmi. Menyiram pohon keberuntungan adalah satu-satunya cara. Si Xiao Wang, orang ini Seng Yunki, suka mencuri perhatian, kan? Baiklah, si kecil sekarang luar biasa. Berani bicara dengan nada seperti itu padaku. Yunki, kamu terlalu memanjakan Qiaonian. Tidak memperdulikan perasaanku sama sekali. Sen Binggeji dan Seng Yunki. Apa kegemaran mereka? Mengapa cemburuannya begitu besar? Membosankan. Dia hanya tidak ingin membuatmu terlalu dekat dengannya. Baiklah, aku tidak tertarik padanya. Wanita seperti dia hanya pantas untuk orang yang tidak berguna itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini membuatku menjadi bagian dari kalian. Tetangga sebelah, apakah kalian tidak mampu membayar rumah? Saya akan mensponsori Anda 50. Jangan membuat orang merasa jijik di sini. Kamu berjalan tapi tidak melihat jalan. Siapa yang hanya melihat ponsel dan tidak jalan? Jadi kamu tidak melihat ponsel. Kamu juga tidak melihat jalan, kan? Memakai topeng untuk terlihat keren, ya? Jonian, apakah kamu melihat Yunki dan Bingjie melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan di toilet wanita? Anak-anak ini, pergi kemana mereka? Pertunjukan akan segera dimulai. Pertunjukan. Iya, Yunki ingin tampil bersama Bingjie, menampilkan duet piano 4 tangan, membantu menghibur para pimpinan dan mitra kerja. Syukurlah saya tidak khawatir otak saya tidak cukup. Ternyata kedua orang ini menahan diri semalaman. Hanya untuk ini, menghibur dan ingin tampil juga. Ibu, karena ini untuk menghibur. Kalau begitu, hitunglah aku juga. Kamu juga harus tampil di atas panggung. Kakak ipar juga bisa bermain piano. Kenapa saya tidak tahu? Kakak ipar, meskipun kamu ingin tampil, harus memperhatikan situasi. Jika gagal, betapa canggungnya. Saya tidak bisa bermain piano, tapi saya bisa tampil di atas panggung. Menjadi pendukung kalian, itu juga tidak bisa. Jonian, kamu harus memaksakan diri untuk mempermalukan diri. Maka saya tidak akan menghalangimu, karena kakak ipar sudah mengatakan begitu. Aku dengan Yunki, tentu saja tidak masalah. Kita semua keluarga. Jadi kalian bertiga naik ke panggung bersama. Untuk menarik perhatianku, Qiaonian, kamu benar-benar berusaha keras. Ini adalah pernikahan dalam mimpi. Seng Dong, pasangan emas dan permata ini. Keberuntungan akan segera datang, kan? Piano ini dipadukan dengan suona. Apakah semuanya begitu kacau? Jangan bicara lagi. Suona ini memang layak disebut penjahat di antara alat musik. Qiaonian, kamu benar-benar. Qiaonian, kamu sengaja kan? Apa yang salah denganku? Pernikahan dalam mimpi, dipadukan dengan musik pengiring yang menggabungkan unsur timur dan barat. Apakah ada masalah? Kamu tidak melihat situasi hari ini? Saya pikir kamu gila. Orang-orang yang datang bersama Qiaonian hari ini adalah eksekutif tinggi Sengshi. Di situasi seperti ini, kakak ipar bagaimana bisa berbuat kacau? Bahkan tidak takut membawa sial. Aku berbuat kacau. Ataukah kalian bicara tentang alat musik kalian? Kalian sama sekali tidak bisa menekan aku. Ataukah kalian merasa suona tidak pantas berada di atas panggung piano? Barang yang begitu rendah ini, pantas untuk tampil di tempat yang terhormat. Kampungan, Bibisu tidak berpengetahuan. Harusnya memiliki sedikit pengetahuan. Yang berasal dari bangsa kita adalah milik dunia. Terlalu memuja budaya asing. Bagaimana bisa? Kata-kata yang bagus. Bagus. Qiao Ning, kamu pikir kamu siapa? Berani mengajariku? Mingsu, inilah menantumu yang baik. Tidak tahu sama sekali tentang menghormati orang. Kamu adalah yang lebih tua. Jangan bicara begitu kasar. Oh, Bibisu, menghormati adalah saling berbagi. Kamu tidak menghormati saya, juga tidak menghormati penampilan saya. Aku tidak bisa membantah. Kamu, Qiaonian, jangan terlalu keras. Seng Yunki ini adalah orang yang tidak berperasaan. Malah melindungi Su Xuan. Orang yang tidak tahu mungkin berpikir. Su Xuan adalah ibunya. Jangan bilang mereka mirip sedikit pun. Anehnya, Seng Yunki tidak mirip Seng Mingsu, juga tidak terlalu mirip Gao Pengfei. Memang agak mirip ibu dan anak dengan Su Xuan.
Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Tadi aku membuat Shen Binggeji malu di atas panggung. Seng Yunki sama sekali tidak terburu-buru, malah melihat Su Xuan diserang. Terlihat sangat gelisah. Berdasarkan pengalaman menonton drama dan begadang selama bertahun-tahun, dilihat dari pengalaman membaca novel, hal ini sangat mengerikan jika dipikirkan secara mendalam. Kakak ipar terlihat cukup kesepian, bukan? Sesuatu telah terjadi. Tentu saja aku datang untuk melihat leluconmu. Qiao Nian, jangan kira merusak penampilanku, mendapat perhatian dari semua orang. Maka kamu bisa mendapat perhatian dari manajemen Seng. Kau pikir aku merusak penampilanmu? Kalau begitu, kamu terlalu sempit dalam berpikir. Akui saja bahwa kau iri padaku. Itulah sebabnya aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri perhatian. Kau mencoba segala cara. Hanya seorang badut yang melompat-lompat. Di tempat ini begitu banyak orang tapi tak ada satupun yang mengajakmu untuk menari. Bisa dibayangkan seberapa gagalmu. Sangat lucu. Bolehkah saya mengundang Anda untuk menari? Itu dia. Mengundangnya untuk menari. Kamu tidak salah, kan? Tolong berikan wajah Anda. Jangan salahkan saya jika tidak mengingatkan Anda. Dia adalah putri besar keluarga Seng. Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Tidak perlu repot-repot dengan urusan saya, Miss Shen. Seseorang yang tidak dikenal peduli. Kamu. Mengapa orang ini begitu familiar? Perusahaan Seng tidak memiliki orang semacam ini. Mengapa tadi kamu membantu saya? Jika saya bilang saya hanya bersikap tulus, ingin mengajak Miss Qiao menari, alasan ini cukup atau tidak? Kamu bohong dengan perkataanmu. Gadis lain bisa. Saya tidak percaya. Siapa orang yang menari dengan Qiao Nian? Terlihat sangat familiar. Yang datang hari ini, semuanya adalah eksekutif tinggi Seng. Melihatnya terasa akrab itu normal. Tadi kamu telah menyakiti Shen Binggeji. Mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi Seng Yunki mungkin berbeda. Miss Qiao, ini, apakah kamu khawatir tentang saya? Lepaskan aku, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin memberitahu Nyonya Qiao. Saat menari dengan saya, fokuslah. Kamu sebenarnya siapa? Apakah siapa saya penting? Yang penting adalah kamu mendekati saya. Kamu sebenarnya ingin apa? Aku hanya membantu Nyonya Qiao dengan baik hati. Nyonya Qiao ini berniat membalas budi. Tidak bisa sekarang, Shen Binggeji. Melihat saya dengan curiga. Aku tidak bisa lagi melibatkan orang yang tidak bersalah. Terlibat. Lepaskan. Kita akan bertemu lagi, Qiao Nian. Pesta malam ini, pada awalnya adalah untuk membuatmu tampil di hadapan para pimpinan. Tidak menyangka Qiao Nian mengacaukan rencana. Ah, Qiao Nian memang tidak bijaksana. Yunki tidak lagi menyebutnya. Tadi Tante Su menyuruh saya bertanya padamu. Sisi Seng Yunlan, kapan kamu berencana bertindak? Tante Su juga ikut campur. Ibu tiba-tiba bertanya tentang ini. Ibu, saya tidak salah dengarkan. Seng Yunki memanggil Su Xuan, Ibu. Mungkin merasa keberadaan Qiao Nian mengganggu. Bergeraklah secepat mungkin, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Biar ibu tidak perlu khawatir. Saya mengetahuinya dengan baik. Memang, seni berasal dari realitas. Realitas seringkali lebih dramatis daripada fiksi. Siapa? Ada apa? Ada yang mendengarkan? Terus cari. Mengapa lagi kamu, PSST? Sudah menemukan orangnya? Belum. Apakah kamu salah lihat? Tidak mungkin, pasti tadi. Ada yang mendengarkan secara sembunyi, terus cari. Lagi apa? Mengapa lagi kamu? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kamu mengikuti aku, mengapa kamu begitu memikirkan aku? Setidaknya aku sudah membantumu 2 kali. Tindakan Qiao Nian seperti ini tidak menguntungkanmu. Jangan main-main dengan saya. Aku tidak akan terkecoh olehmu. Kamu pikir trik yang sama bisa digunakan padaku 2 kali? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Awalnya aku tidak berniat melakukan apapun. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Mengapa kamu tidak bersembunyi? Mengapa aku harus bersembunyi? Tidak takut aku benar-benar menciummu? Bagaimana jika kamu tampan? Aku untung. Kalau aku jelek bagaimana? Maka biarlah tak terlihat. Wanita ini memang menarik. Katakan siapa kamu? Mengapa kamu sengaja mendekati saya? Terka saja, intinya aku tidak mungkin. Sepertinya saya pernah melihat di mana-mana. Tidak mungkin, apakah dia? Bagaimana mungkin? Nyonya muda, aku bilang kamu salah paham. Cincin pengusaha Seng dipakai dengan baik di tangan. Untungnya cincin ini sepasang. Kalau tidak, akan ketahuan. Apakah benar aku salah?
Nyonya muda, Anda menantikan. Bangunnya pengusaha Seng pasti baik. Tapi mengenai hal ini, Nyonya muda, sepertinya Anda benar-benar salah. Jadi begitu, kamu keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Ya. Apakah, benarkah aku salah? Kiao Nian si kecil bodoh ini, jarang sekali cerdas, tidak mudah ditipu. Tapi sejak aku datang, aku akan sekalian berbicara denganmu. Sebelumnya aku masih bingung, mengapa adikmu seperti ini. Ini hanya untuk kepentingan keluarga Seng. Ini tidak ada yang sulit dipahami. Apa artinya saudara kandung di depan kepentingan? Sudah berusaha sepanjang hari. Kalian sebenarnya bukan saudara kandung. Bukan perkataanmu. Awalnya saya juga tidak percaya. Sampai saya mendengar Seng Yunki memanggil Susuan ibu. Yunki, sampai kapan kamu akan bertahan? Di tengah malam, mengapa Tante Su berada di kamar Yunki? Saya ingin bertarung juga, tapi kakak memiliki kemampuan yang luar biasa. Selama dia di sini, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Ternyata mereka adalah ibu dan anak. Semua yang terjadi sebelumnya, semuanya menjadi jelas. Kamu beruntung, ketika saya bertemu dengan seseorang yang cantik dan baik hati. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Bagaimana kamu ingin menyelidikinya? Ada pepatah, rencana jahat tidak akan bertahan lama. Tidak ada yang bisa mencegah selamanya. Saya tidak percaya saya tidak bisa menemukan bukti. Kiao Nian, apa yang ingin kamu lakukan? Waktu sudah larut, jadi saya akan pulang dulu. Tuan Seng, Nyonya muda sudah pergi. Takut ada banyak mata yang mengawasi. Malam ini hampir ketahuan. Kalau bukan karena Anda cepat tanggap, mungkin benar-benar akan ketahuan oleh Nyonya muda. Sekarang saya menyesal. Saya seharusnya memberitahunya lebih awal. Tuan Seng, apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa. Saya meminta Anda untuk melindungi Nyonya muda. Harus berhati-hati. Tidak peduli kemana dia pergi. Saya harus tahu segera. Tuan Seng, jangan khawatir. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dengan Nyonya muda, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Sudah tidak pagi lagi. Anda sebaiknya istirahat lebih awal. Apa masalah dengan Susuan? Mengapa dia janji bertemu dengan Seng Yunki? Bertemu di tempat seperti ini. Bagaimana Bibi Su mengajakmu bertemu di tempat itu? Mungkin ada urusan penting. Takut ada banyak mata yang melihat. Kamu pulang dulu. Besok kita pergi bersama. Tempat aneh ini. Kalau bukan karena mengikuti Seng Yunki sepanjang jalan, saya benar-benar tidak akan menemukannya. Ada apa? Nyonya muda pergi sendirian. Dan jalur tindakan sangat aneh. Seng, lihatlah. Di atas tertulis Nyonya muda. Di sebuah bangunan rusak di pinggiran barat kota. Tidak baik. Kiao Nian mungkin dalam bahaya. Aku harus pergi melihat. Seng, kamu tidak boleh pergi. Kalau saja ketahuan orang, semua usaha kita akan sia-sia. Menemukan seseorang yang cantik dan baik hati seperti saya. Karena aku sudah menikah denganmu, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa. Aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Tidak peduli begitu banyak lagi. Bagaimanapun, Kiao Nian tidak boleh terjadi apa-apa. Mencurigai bahwa keluarga Seng memiliki pengkhianat. Kali ini aku ingin tahu kemana kamu akan melarikan diri. Tidak baik, itu jebakan. Tangkap dia. Ya. Berhenti, jangan lari. Kamu memang pintar, menemukan ide untuk memancing ular keluar dari sarang. Aku malah ingin melihat, siapa sebenarnya dia. Berhenti, aku ingin tahu kemana kamu akan lari. Di mana orang-orangnya? Dia pasti di dalam bangunan ini. Tidak bisa lari, kita berdua akan mengejarmu ke arah sana. Baik. Lantai pertama bangunan ini adalah toko. Tingginya setidaknya 4 hingga 5 meter. Jatuh seperti itu pasti akan membuat kulit terkelupas.